Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang berlaku hingga akhir zaman kelak, yang mana di dalamnya terdapat kesembuhan terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan ayat yang barusan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jamaah Assalam TV ID yang berbahagia, salawat serta salam mari kita haturkan pada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas petunjuknya lah kita menjadi orang yang beriman. Jamaah Assalam TV ID yang berbahagia, bahwasannya pengertian ruqyah itu adalah secara etimologi bahwa ruqyah adalah bentuk jamak daripada ar-ruqa, yang artinya jampe, marta, mantra, suwuk, apapun namanya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Terkadang bermakna ruqyah itu bermakna azimah atau zimat yang biasa dijelaskan. Dalam lisanul Arab bahwa ruqyah didefinisikan sebagai setiap jampe-jampe yang baik. Banyak pengertian ruqyah. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ar-ruqyatu la yustasfa bihi min kulli 'arid. Bahwasanya ruqyah adalah ucapan atau kalimat-kalimat yang dibacakan untuk kesembuhan segala macam gangguan ataupun penyakit. Imam At-Tibi mengatakan bahwa ruqyah adalah ma yurqa bihi minad du'a li talabis sifa, bahwa ruqyah itu adalah doa apapun yang dibacakan untuk kesembuhan, li talabis syifa. Imam Al-Hafidh Ibnu Asir mengatakan bahwa ruqyah adalah perlindungan yang dibacakan kepada orang yang tertimpa penyakit, baik penyakit apapun, demam, kesurupan, dan penyakit lainnya apapun, bahwa ruqyah adalah perlindungan yang dibacakan kepada orang yang tertimpa penyakit. Banyak di antaranya lagi adalah, sedangkan menurut Imam Al-Jauhari dalam kitab Al-Misbahnya mendefinisikan ruqyah adalah setiap mantra-mantra perlindungan disertai tiupan yang ringan, dalam bahasa agamanya disebut nafsun, tanpa ludah, tanpa disertai dengan ludah. Itu menurut Imam Al-Jauhari. Maka secara umum ruqyah dapat dimaknai sebagai doa kesembuhan. Berkaitan dengan ruqyah juga, ruqyah secara lafzi artinya suwuk, mantra, jampe-jampe. Sedangkan secara maknawi, ruqyah adalah jika seseorang membacakan doa kesembuhan disertai dengan tiupan tanpa adanya ludah, sehingga pada hakikatnya
semua orang muslim itu bisa meruqyah. Jamaah TV Al-Salam ID yang berbahagia. Sedangkan secara umum ruqyah artinya doa kesembuhan. Oleh sebab itu, jika ada doa tersebut tidak berhubungannya dengan kesembuhan, maka tidak bisa disebut dengan ruqyah, namun bisa disebut hanya dengan doa saja. Berkaitan dengan sejarah ruqyah, bahwasanya secara fitrah setiap manusia mengalami musibah, sakit, tentu ia menginginkan kesehatan, sehingga muncullah kemaslahatan sehingga menjadi kesehatan tubuh dan jiwanya. Di zaman jahiliyah, ruqyah digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti tersengat binatang berbisa, terkena sihir, kekuatan ain, dan lain sebagainya. Namun waktu zaman jahiliyah tersebut, ironisnya bahwa ruqyah ataupun jampe mantra tersebut sering menjadi media untuk menyebarluaskan berbagai kemusyrikan di zaman jahiliyah tersebut. Maka kesimpulannya bahwa sementara ruqyah itu dianggap syirik sehingga bahkan haram, ini pada awalnya pembahasan belum berhenti sampai di sini. Nah, lalu setelah datangnya Islam dan diturunkannya Al-Quran, maka pengobatan ruqyah ini disesuaikan dengan syariat Islam yang tentunya jauh dari penyekutuan, jauh dari kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik asma wa sifat. Jamaah As-Salam TV ID yang berbahagia. Adapun kriteria ruqyah yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sebagaimana yang sudah menjadi adab penetapan dari ijma'nya para ulama, yang dikutip atau yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya jilid 10 halaman 206, maka mempunyai syarat-syarat. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i salasati surut. Al-awwal, pertama, ayyakuna kalamullahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Pertama, bahwa harus dengan kalamullah Al-Quran atau dengan bi asma'ihi wa sifatihi, dengan asma Allah ataupun dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Asani, yang kedua adalah ayyakuna bil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Kedua, menggunakan bahasa Arab atau setidaknya bahasa yang dimengerti maknanya oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, as-salisu ayya'taqida annar ruqayata la tu'saru bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Ketiga, bahwasanya meyakini bahwasanya ruqyah tidak berefek dengan zatnya sendirinya, akan tetapi bal bidatillahi ta'ala, melainkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dengan ruqyahnya tersebut, yaitu dengan zatillahi ta'ala, bidatillahi ta'ala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat As-Salam TV ID yang berbahagia, berkenaan dengan hukum meruqyah, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama yang bermadhabkan Al-Asy'ari, dalam kitab Fathul Bari-nya berpendapat bahwa hukum ruqyah itu at-tafsili, diperinci, ada spesifikasinya. Pertama, jika menggunakan Al-Quran atau Asmaul Husna
atau dengan sifatnya, maka hal ini hukumnya adalah jaiz mustahab. Mustahab artinya, mustahab di sini adalah dianjurkan. Sedangkan dalam bahasa fikih, yang dimaksud dengan mustahab adalah sunnah. Yang kedua, jika menggunakan zikir yang maksur, baik hasan, sahih, ataupun dhaif, asal bukan maudhu, maka hukumnya seperti yang pertama, yaitu jaiz mustahab. Jadi sunnah tetap sunnah. Yang ketiga, bahwa jika ru'yah menggunakan zikir yang ghairu maksur, namun tidak menyelisihi, tidak bertentangan dengan yang maksur, maka hukumnya jaiz ghairu mustahab. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Contohnya seperti menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa apapun yang kita mengerti. Yang keempat, jika menggunakan bahasa ajam. Apa itu bahasa ajam? Bahasa ajam itu bahasa selain bahasa Arab yang tidak dipahami, ini poinnya, yang tidak dipahami maknanya, maka hukumnya adalah makruh. Contoh seperti perkataan simsalabim, nah seperti itu, simsalabim, tolong dibantu ya. Nah maka seperti itu adalah makruh hukumnya. Yang kelima, terakhir, jika menggunakan nama-nama selain Allah yang Maha Agung, semisal menggunakan nama malaikat atau nama-nama jin seperti as-sulab, ad-dasim, dasim, maka hukumnya adalah haram. Itulah spesifikasinya hukum ru'yah. Nah, sahabat Assalam TV ID yang berbahagia, ada beberapa kaidah berobat dalam Islam. Yang pertama, kaidah pertama bahwa Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai obat bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi hanya orang yang beriman, yang yakin akan Al-Quran itu adalah sifat, yakin Al-Quran itu adalah rahmat, maka akan menjadikan kesembuhan bagi dirinya. Menurut Abu Bakar Al-Jazari, bahwa dalam ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bahwa min pada ayat di atas adalah berfungsi sebagai litabyin, artinya penjelas, mubayyinah, sebagai penjelas. Penjelas bagi apa? Bagi huruf mausul ma setelahnya, yaitu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bagi ma mausul. Jadi bukan berarti min ibtida ataupun min jaidah yang tidak ada faidahnya. Gitu. Sementara itu bahwa Muhammad Sayyid Tantawi mengatakan bahwa huruf min pada ayat yang tadi, minal Qur'ani ma huwa syifa, maka bukan untuk tab'in atau bukan untuk menunjukkan sebagian, akan tetapi melainkan minnya itu adalah al-jinsi. Semua jenis kandungan Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kuncinya beriman. Iman, percaya, yakin bahwa Al-Quran itu ma huwa syifa. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah sebagai syifa dan rahmat. Maka makna ayat wa nunazzilu di atas adalah menegaskan bahwa semua kandungan Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Sahabat Assalam TV ID yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan adanya dua pendapat para ulama tentang penyakit yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Pendapat yang pertama bahwa Al-Quran itu menyembuhkan hati, menyembuhkan kolbu dari penyakit kebodohan dan keraguan terhadap ajaran Islam. Itu yang pertama. Jadi menyembuhkan hati dari penyakit kebodohan dan keraguan terhadap ajaran Islam. Pendapat yang kedua, bahwa menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani dengan cara ru'yah, dengan ta'awudz dan sejenisnya, maka itu adalah bisa menyembuhkan segala macam penyakit jasmani maupun rohaninya. Jamaah Assalam TV ID yang berbahagia, kembali lagi pada kaidah berobat dengan Al-Quran. Yang keduanya adalah bahwa Al-Quran itu adalah obat pertama dan utama untuk makhluk yang sakit, bukan sebagai obat alternatif. Jadi Al-Quran itu adalah obat yang pertama dan utama bagi makhluk yang sakit, bukan obat sebagai alternatif. Itu kuncinya. Yakin kita bahwa Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai rahmat. Kaidah yang ketiga, bahwa berobat dengan Al-Quran itu adalah kesembuhan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia diperintahkan untuk berobat. Jamaah Assalam TV ID yang berbahagia, jadi kita bisa menarik kesimpulan, jadi ruqyah itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berobat dengan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah yang wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Semakin kita meneliti Al-Qur'an, semakin kita mempelajari Al-Qur'an, maka akan semakin yakin bahwa Al-Quran itu memberikan kesembuhan dan memberikan rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Di bulan puasa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kesehatan menyertai kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.